Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum wa ulumis sairis salihin birahmatika ya arhamar rahimin amin. Wa maqalatu asyiratu, bermula perkataan yang ke-10 itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah daripadanya Ibnu Abbas dan Abbas, amin. Hakku, bermula hak di atas orang berakal, bermula hak di atas orang berakal itu bahwa memilih ianya orang berakal akan 7 daripada sifat, di atas 7 daripada sifat allati tuqabilu, yang berlawanan ianya sifat akan demikian sifat. Di atas 7 daripada segala sifat allati tuqabilu, yang berlawanan ianya sifat akan demikian sifat. Jadi kalau kita orang berakal, artinya orang yang akal jernih atau yang berpikiran cerdas, kita akan memilih 7 sifat, meninggalkan lawan 7 itu. Yang mana 7 sifat? Faqru alal ghina, kefakiran di atas kaya. Kita lebih memilih fakir di atas kaya. Artinya kita memilih fakir di atas kaya. Seperti diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW, qala, berkata ianya Nabi, al-faqru syainu indan nas, bermula fakir itu buruk di sisi manusia dan perhiasan di sisi Allah. Wazainu, dan perhiasan di sisi Allah. Kalau orang fakir memang orang fakir di sisi manusia nggak disukai kan, tapi menjadi perhiasan di sisi Allah. Meriwayat akannya hadis oleh Dailami. Waruya, diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW, qala, berkata ya Nabi, ya ma'asyaral fuqara, wahai ma'asyaratil fuqara, wahai orang-orang fakir, beri olehmu akan Allah akan riza daripada hati kamu. U'tullaha, beri olehmu akan Allah akan riza, wahai orang-orang fakir. U'tullaha, beri olehmu akan Allah akan riza, min qulubikum, daripada hati-hati kamu. Asal menjadi fakir yang riza, jangan fakir tidak riza. Niscaya engkau dapat, tanfaru, engkau dapat dengan pahala fakir kamu, bisawabi, dengan pahala fakir kamu. Wa illa, jika tidak maka tidak engkau dapat. Kalau tidak ridha hati kita menerima kefakiran, berarti tidak kita dapat pahala. Jadi begitu, orang yang berakal memilih fakir ya. Memang kalau kita fakir di depan manusia kan nggak bagus, diremehkan mungkin kan. Tapi kalau menurut orang fakir ini memang ada beberapa penafsiran ya. Kalau biasa orang membutuhkan, fakir, orang miskin, orang membutuhkan ya. Tapi ada maksudnya fakir ini fakir kepada Allah, yaitu orang yang bergantung kepada Allah, itu yang disukai maksudnya. Seperti kita tahu juga, orang fakir itu orang membutuhkan, artinya dia butuh segala kepada Allah. Dari orang kaya itu tidak butuh kepada Allah, dia arti kaya kan. Kaya ini kan berarti orang kaya kan orang tidak butuh kepada siapapun sebenarnya, sehingga dia pun Allah tidak butuh. Ini kalau pandangan sufi ya.
Kemungkinan itulah yang boleh jadi itu yang dimaksud kan, fakir kan, yang disukai oleh Allah, yang selalu butuh kepada Allah. Karena kalau orang sufi ini menafsirkan fakir begitu, ini orang yang selalu butuh kepada Allah itu menjadi pilihan daripada orang berakal kan. Tapi dengan riza kita kepada Allah, apa yang diberikan Allah kita riza, tidak tidak merasa tidak enak hati, merasa tidak enak hati ya. Kalau ada diberikan masalah, kalau ada diberikan segala persoalan hidup, kita riza menerima karena itu daripada Allah. Setelah itu wazillu alal izzi, dan kehinaan di atas kemuliaan. Kita lebih memilih hina tetapi mulia di hadapan Allah kan, daripada mulia di hadapan makhluk tapi hina di hadapan Allah, itu sangat miris kan. Ruya diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW qala, berkata ya Nabi, berkata Nabi, al mu'min, bermula mu'min itu allazi, yang bergaul ianya allazi akan manusia. Yakun mu'min yaitu orang yang bergaul ianya mu'min akan manusia, wa yasbiru, dan sabar ia di atas disakiti mereka. Ini orang mu'min itu lebih utama daripada orang mukmin yang tidak bergaul ia akan manusia dan tidak sabar di atas disakiti mereka. Bermula orang mukmin allazi, ya, bermula orang mukmin yang bergaul ianya orang mukmin akan manusia, wa yasbiru, dan sabar ia di atas disakiti mereka. Itu lebih utama daripada orang mukmin allazi, yang tidak bergaul ianya allazi akan manusia dan tidak sabar ia di atas disakiti mereka. Lebih baik bergaul kita kan, jangan menyendiri kan, bergaul tapi sabar, walaupun disakiti kita tetap sabar, diganggu, dilecehkan, diremehkan. Itu lebih baik mukmin begitu daripada menyendiri, nggak ada yang ganggu kan. Menyendiri dia, malah menyendiri, orang menyendiri kadang-kadang diganggu orang dia tidak tahan kan. Lebih baik orang yang bergaul, bermasyarakat, tetapi dia sabar daripada gangguan masyarakat atau disakiti orang kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih memilih tawadhu di atas sombong. Jadi seorang yang berakal ini lebih memilih tawadhu di atas sombong. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW berkata ya Nabi, bersabda ya Nabi. Apa sabda Nabi? Man tawadda'a takhasyu'an lillah. Bermula siman yang tawadhu, yang merendah ia nyaman akan sebagai khusyuk. Akan sebagai khusyuk bagi Allah. Niscaya mengangkat akan nyaman oleh Allah. Orang yang merendahkan diri, tawadhu, tidak sombong, akan Allah angkat, akan Allah tinggikan. Wa man tatawala ta'adduman, dan bermula orang yang angkuh ia nyaman, hal keadaan sombong. Man tatawala, bermula siman yang angkuh ia nyaman, hal keadaan akan sebagai sombong. Niscaya merendahkan akan nyaman oleh Allah. Orang yang angkuh, sombong, takabur, itu akan direndahkan oleh Allah. Banyak kita dengar contoh-contoh dia. Sombong, takabur, angkuh akan direndahkan oleh Allah. Waruya diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW qala, berkata ia Nabi. Apa kata Nabi? Ma mir rajulin, tiada daripada seseorang, ya ta'addama fin nafsi, yang sombong ia seorang pada dirinya. Wa yaqtalu, dan angkuh ia pada berjalannya. Dan angkuh ia orang pada berjalannya, berjalan secara angkuh. Kecuali bertemu ia akan Allah, wa huwa, bermula dianya Allah, di atasnya orang itu yang murka kan. Berlagak-lagak kalau berjalan, angkuh lah, sombong dia kan, angkuh.
Itu kata Nabi, tiada daripada seseorang ya ta'addama yang sombong ia pada dirinya orang, wa yaqtalu dan angkuh ia pada berjalannya orang, kecuali bertemu ia akan Allah, wa huwa bermula dianya Allah, di atasnya orang, wa ghadbanan itu yang murka. Murka Allah kepada orang-orang sombong kan? Rawahu meriwayat akannya hadis oleh Ahmad dan Bukhari dan Hakim. Wal orang bakal lagi lebih memilih lapar di atas kenyang. Wal ju'i ala sya'bi, lapar di atas kenyang. Ruya diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW qala berkata ya Nabi. Apa kata Nabi? Iza aqalla rajul tu'ma, apabila sedikitlah orang akan makanan, menyelidip dapat makanan, sedikit kita makan, malah Allah niscaya memenuhi oleh Allah akan perutnya orang akan cahaya. Perutnya orang maksudnya hati kita dipenuhi cahaya. Bukan iza aqalla, apabila sedikitlah seseorang, rajul seseorang akan makan, baik perempuan atau laki-laki, niscaya memenuhi oleh Allah akan hatinya orang, jaufaha, akan hatinya orang akan cahaya, penuh cahaya kita kalau sedikit makan. Tidak kenyang, kalau kenyang kan tidur aja maunya kan. Jangan lapar kali pun tengah-tengah aja kan. Rawahu meriwayat akannya hali oleh Dailami. Waruya diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW qala berkatanya Nabi, ahabbukum ilallah aqallukum tu'man wa aqafukum badana. Ugali Nabi, secinta-cinta kamu kepada Allah itu yang paling sedikit kamu nisbah makan dan yang paling ringan kamu nisbah badan. Ugali Nabi, yang paling galak Allah kepada tanya yang dipajuh makanan, yang ringan badan, maksudnya yang langsing tumbun biraya badan kah ibu dijaga semua kan. Dan pokoknya yang langsing Allah galak, artinya yang nalu pajuh makanan hana gemuk. Waruya diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW berkatanya Nabi, inna minasyarafi, sesungguhnya daripada yang berlebih-lebihan itu bahwa engkau makan tiap-tiap barang yang engkau selera. Yang berlebih-lebihan, yang madum selera, madum dapat jauh walaupun katro. Pokoknya kita cari makanan, je kuliner lah. Inna minas sarafi, sesungguhnya sebagian daripada berlebih-lebihan itu antakula engkau makan akan tiap-tiap barang yang menginginkan oleh engkau. Yang keinginan yang selera mandung tata jure. Kayak apa je? Rawahu meriwayat akannya hadis oleh Ibnu Majah. Dan orang berakal lau ghamu ala surur, memilih pun susah di atas senang gembira kan? Maksudnya susah dalam berbuat ibadah kan? Susah daya ber kan? Yang lebih sukai dia memilih susah, kesedihan, maksud susahnya kesedihan, kamu. Orang berakal ini memilih apa? Memilih kesedihan di atas kesenangan. Kesedihan susah buat daya ber kan? Yang dah pilih daya ruya susah buat ibadat, sedih buat ibadat kan? Menyedihkan menurut orang kan. Kadang-kadang tanya tak sembahyang untuk 100 rakaat sunat kan, tak Quran nak putus-putus, sedih kau tengok tanya kan. Tengok tanya mandi ibadah tok apa nak lain, sedih tak itu merasakan kenikmatan hidup nyan bago pada tanya kegembiraan bagi tanya. Orang yang memilih kesedihan di atas surur, diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW qala berkata ya Nabi, alaikum sabit di atas kamu dengan kesedihan apa? Ini kesedihan memikirkan akhirat maksudnya, kan kesedihan ya kan? Kan kesedihan gak ada peng kan? Nyan, artinya sedihnya naga kan kesedihan gak ada orang tanya cintai kan? Kecuali kesedihan tanya meninggal ulama yang nak sedih kan tanya termasuk munafik kan.
Jadi kesedihan kepada ulama Hanali, kepada kesedihan sebenarnya kan, kesedihan tertinggal ibadah, luput jamaah, sedih tak lu hanam temu but orangnya, nyan yang enggak kesedihannya maksudnya. Karena ya kesedihan dengan itu miftahul kalbi. Sesungguhnya kesedihan itu kunci pembuka hati ya. Miftahul kalbi, pembuka hati punya sedih kan. Hana ku abu orang sedih tak lu hanam rumpau bukan. Sedih tak hanam rumpau jamaah. Sedih tak lu hanam temu sedekah. Sedih tak nyan yang je kekunci hati. Ya sedihnya tayo kan hati tayo sadar terbuka sedih tak anak pun anak ja mbak silaturahmi kan. Qalu berkata oleh mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kesedihannya? Wa kaifa khuzanu, bermula bagaimana itu kesedihan? Qala menjawab, ya Rasulullah, aji'u anfusakum, laparkan akan dirimu dan hauskan akannya diri. Artinya kita laparkan diri kita, hauskan diri untuk kita beri kepada orang. Itu maksudnya rela kita haus dan lapar walaupun berduka cita dengan itu, tapi kita tetap mengutamakan orang lain gitu. Atau hauskan dirimu bisa jadi jangan terlalu jangan terlalu menuruti hawa nafsu kan. Laparkan dirimu dan hauskan akannya diri. Dan orang berakal lagi duna alal murtafi, memilih yang bawah di atas yang tinggi. Urung yang berakalnya anak galak ke tempat tinggi kan, dipuja-puja oleh manusia, dipuji-puji, disanjung-sanjung kan. Sebenarnya lebih memilih duna di bawah alal murtafi, di tempat tinggi, di atas tempat tinggi. Ruya diriwayatkan dari Rasulullah SAW, qala berkata ya Rasulullah, sesungguhnya tawadu merendah diri itu biduna dengan di bawah daripada kemuliaan tempat duduk. Jangan galak di bawah mentah mana pu di atas ya puja-puja lega hari. Inna tawada, sesungguhnya tawadu dengan yang di bawah, tiada daripada mulia daripada tempat duduk. Warawahu meriwayat akan, tapi di tempat bawah itu jangan sombong juga untuk menampakkan diri seolah-olah dia tawadu nanti kan. Nanti manusia walaupun orang hebat duduknya di bawah juga kan. Jangan sampai terbayang itu untuk dimuliakan juga kita. Ada juga dianggap orang tawadu, biar aku duduk di bawah dianggap orang tawadu. Enggak boleh di hati kita duduk aja, enggak usah untuk dipuji orang kan. Yang penting kita menempati tempat kita di bawah kalau ingin tawadu kan, walaupun tidak di panggung kan. Tujuan kita memang karena Allah, bukan karena untuk dianggap tawadu, bukan. Rawahu meriwayat akannya hadis oleh Tabrani dan Ibnu Hibban. Waruya riwayatkan sesungguhnya Nabi SAW berkata, ya Nabi, apa kata Nabi? Marrafa'a nafsahu, bermula siman yang meninggikan ia nyaman akan dirinya pada dunia, niscaya merendahkan akan nyaman oleh Allah pada hari kiamat. Marrafa'a bermula siman yang meninggikan ia nyaman nafsahu akan dirinya fid dunia pada dunia, kama ahullah, niscaya merendahkan akan nyaman oleh Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Direndahkan oleh Allah orang yang meninggikan diri kan. Wa man tawadda'a bermula siman yang tawadu ia nyaman karena Allah pada dunia, niscaya mengirim oleh Allah kepada nyaman akan seorang malaikat pada hari kiamat. Maka fa'ansyatahu, maka membangkitkan ianya malaikat akan nyaman di antara kumpulan manusia. Di baina antara jam'i kumpulan manusia. Faqala, maka berkata ianya malaikat, ayyuhal abdu, wahai hamba saleh, ayyuhal abdu, wahai hamba saleh. Maka berfirman oleh Allah Ta'ala,
maka yang berfirman ianya Allah, ilayya kepadaku menyebabkannya masuklah kan, ilayya kepadaku. Fa innaka sesungguhnya engkau daripada siman yang tiada takut di atas mereka dan tiada mereka itu yang bersedih oleh mereka. Siman yang tiada takut di atas mereka dan tiada mereka itu yahdununa bersedih oleh mereka. Sehingga orang yang hana tekabu yang tawadu idonya laji rela gak yang getawadu artinya merendah hati dalam donya kan, hana sombong, sehingga orangnya akan gebangkit li malaikat guyu bangkit Allah, malaikat gutus malaikat untuk membangkitkan orangnya. Malaikatnya gehei tanya kan, dia daripada kalangan ditonton oleh makhluk mendum kan, gehei wahai hamba saleh ya kan, yang gehei tanya kan. Ma Allah berfirman te gehei malaikat ke Allah kuno ba'lun maksud tamang surga juan, tamang surga ju orang tawadu kan. Karena agaknya hana ketakutan dan hana kesedihan selain kepada Allah kan. Takut kepada Allah, sedih meninggalkan perintah Allah. Ya, rawahu meriwayat akannya hadis oleh Ibnu As-Sakir. Riwayat hadisnya oleh Ibnu As-Sakir. Lihatnya dalam urang berakarnya lebih memilih maut di atas hidup. Urang berakarnya lebih memilih mati di atas hidup. Kalau kita takut mati, urang berakar hanya gale karena yang kasih amal, dah hana perlu dicintai dalam doanya aja. Yang dicintai kayaknya Allah kan. Yang dicintainya Allah, sehingga apa? Dia lebih menyukai mati di atas hidup. Dengan bahwa membelanjakan ia harta akan hartanya orang pada taat Allah, menyenah harta dibelanjakan pada jalan Allah ni. Fa in qadima angke orangnya banyak menah harta hana ya le mati kan, harta bi menyenah harta ya dibelanjakan pada Allah. Wa in dengan bahwa yusarrifa membelanjakan ia akan hartanya orang pada taat Allah. Fa in qaddama saja. Apabila jika mendahulukan ia akan hartanya orang sebelum bahwa mati. Fa in qaddama jika mendahulukan ia akan hartanya orang, hartanya ia sebelum bahwa mati ia, itu lebih cinta, itu lebih niscaya lebih mencintai ianya orang akan bahwa menyusul ia akannya harta. Wa in akharaha dan jika menunda ianya seorang akannya harta, niscaya mencintai bahwa mentakhirkan menunda ia daripadanya harta. Sekali lagi, fa in qaddama maka jika mendahulukan ia akan hartanya orang, ia sebelum bahwa mati ia orang yang tadi man tadi kan, sebelum bahwa mati ia niscaya mencintai
oleh bahwa menyusul ia akannya harta. Wa in akhara, jika menunda ia akannya harta, niscaya mencintai oleh bahwa menunda ianya seorang daripadanya harta. Jadi orang ini, orang yang takut mati ini, yang lebih mencintai mati daripada hidup, yang pertama dia memelanjakan hartanya kepada taat kepada Allah. Misalnya hartanya masih ada sebelum dia mati, dia lebih suka hartanya disedekahkan. Maksud menyusulnya dengan kebaikan nanti ya, disedekahkan, digunakan pada tempat-tempat yang bermanfaat. Kalau dia misalnya menunda, ada usia dia, tertunda dia belum mati misalnya, harta itu pun diharapkannya juga bisa disedekahkan lebih baik lagi. Ya, kalau umur dia tertunda, umur dia masih panjang, jadi diharapkan sedekahnya pun makin banyak dia bersedekah, makin banyak dia berbuat kebaikan. Begitu. Dia jadi kapanpun mati dia siap. Kapanpun mati siap kalau Allah mengambil umurnya lebih dahulu kan, dia udah siap. Karena apa? Karena dia udah berencanakan kalau dia punya kebaikan, akan disebarkan kebaikan itu. Kalau dia punya harta, akan disedekahkan harta itu. Kalau dia punya ilmu, akan diberikan untuk orang ilmu tersebut. Ya, begitu. Jadi dia tidak ada kerisauan tentang kematian, lebih memilih hidup daripada mati, begitu. Babus samani. Ini bab yang 88 kajiannya lah. Wallahu a'lam bissawab.